Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 123490053. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang pneumatik, khususnya itu silinder pneumatik. Nah, kita bakal ini eh, melihat dua tipe yang utama, yaitu silinder yang single acting dan silinder double acting. Nah, selain itu, saya juga akan menunjukkan bagaimana hubungannya dengan rangkaian pneumatik, gimana kita kontrol pakai PLC-nya dengan ladder diagram ya, dan sedikit demonstrasi rangkaian yang saya sudah kerjakan di lab tadi. Jadi kita langsung mulai saja. Di per- yang pertama ya, ada silinder single acting. Nah, kalau kita cari di Google, itu silinder single acting itu seperti, nah ini bisa dilihat silinder single acting itu seperti ini. Kalau kita klik dulu gambarnya, ya seperti ini aja. Nah, ini silinder single acting. Jadi, silinder single acting itu, bayangin aja, silinder itu kayak tabung dengan piston di dalamnya. Nah, jadi ujung piston itu ada kayak batang yang bisa keluar masuk nih, yang di ujungnya itu. Nah, fungsi sederhananya kalau kita kasih tekanan udara, pistonnya itu bakal geser keluar ya. Nih, udara dimasukin ke sini, terus dia ngumpul kan, nah, dia bakal ini keluar gitu. Nah, setelah itu kalau ini di pistonnya udah keluar nih, gimana? Keluar ya. Nah, gimana dia mau balik lagi? Nah, kalau single acting itu dia baliknya lagi itu nggak pakai udara gitu. Jadi kalau pistonnya itu udah keluar, dia balikinnya lagi tuh pakai yang namanya itu sistem pegas. Ya, per gitu, ada pernya di dalamnya. Jadi di dalam tabungnya itu ada per gitu untuk dia bisa balik lagi. Nah, itu udara dilepas, si pegas itu bakal narik piston balik ke posisi awal. Nah, kalau udaranya mati masukin lagi, pistonnya bakal keluar lagi gitu. Nah, makanya dia disebut yang namanya itu single acting. Single ya artinya cuma satu sisi aja yang dikasih tekanan udara. Sedangkan sisi baliknya itu nggak ngandelin ini udara, dia ngandelin pegas. Analogi gampangnya itu bayangin kayak pulpen. Nah, pulpen, ya pulpen yang ditekan-tekan gitu. Kalau kita pencet bagian atasnya itu kan, itu kan ini pegas, di dalam tekanan itu ada pegasnya, ada pernya. Kalau kita pencet ya, nah kalau kita lepas dia ini naik ke atas pakai ini dorongan pegasnya tadi. Nah, jadi single acting itu kayak gitu contohnya. Nah, kalau pulpen ini bedanya itu kalau
analogi kan tadi pakai pulpen ya. Nah, bedanya itu dia bukan jari kita yang dorong, tapi udara. Jadi pulpen, ini pulpen tuh kita tekan apa ya, tekanan tangan jari kita ini tekanan udaranya gitu masuk, tet itunya ujung pulpennya keluar. Nah, kalau mau balik lagi dia pakai pernya tadi, pegasnya tadi. Jadi dia bakal masuk lagi ke dalam. Nah, keunggulannya yang single acting itu ya sederhana karena konstruksinya lebih simpel, cukup satu port udara aja dia. Nih ada di sini satu port aja. Terus instalasinya juga gampang, nggak ribet, dan harganya juga lebih murah dibandingkan yang double acting. Nah, apalagi yang keunggulannya. Terus keunggulannya itu dia hemat udara juga karena udara yang dipakai itu kan pada saat dia gerakan yang mau maju gitu, mau keluar. Jadi gerakannya yang pakai udara itu nggak dua arah. Dia cuma pakai udara itu ketika dia mau keluar saja. Dan kalau mau masuk lagi dia pakai gasnya tadi. Terus keunggulannya itu ada apa lagi ya? Cepat dipasang. Dia cepat untuk dipasang. Terus sering dipakai di aplikasi kecil kayak untuk sortir-sortir gitu yang ada kayak barang itu box di atas conveyor yang jalan. Terus ada sistem ya sistem suatu sistem lah yang membuat untuk menyortir dia didorong gitu maju mundur untuk mendorong si boxnya tadi. Kelemahan single acting. Kelemahan single acting itu tenaganya terbatas karena baliknya itu pakai ini dia, pakai pegas. Tenaga baliknya itu nggak sekuat dengan tenaga maju. Ya, karena dia pakai pegas, nggak pakai udara tadi yang ditekan. Jadi kalau butuh dorongan balik dengan gaya besar, itu agak susah ya. Terus panjang gerak pistonnya itu biasanya nggak bisa terlalu panjang. Pegas makin susah narik balik lagi gitu. Terus kurang cocok buat beban berat. Kalau dipaksa buat beban berat, pistonnya itu bakal stuck atau baliknya itu lemah. Nah, kalau contohnya di dunia industri, yang kayak saya jelaskan tadi, dia bisa dipakai untuk mesin sortir. Hmm, Ada konveyor, ada barang lewat, lalu piston single acting maju. Sebentar buat dorong ini ya Pak, barang keluar jalur ya. Setelah itu piston bakal balik lagi karena ada pegasnya tadi. Terus contohnya lagi itu apa ya? Alat-alat alat sederhana lah kalau single acting ini. Banyak juga bisa dipakai di otomasi kecil itu kayak mesin edukasi, alat training lab atau sistem pneumatik mini ya untuk training-training gitu lah. Nah, cara kerjanya itu dia kita pasang ini apa kompresornya kita nyalain dulu suplai udaranya. Terus udara masuk ke valve. Kalau valve-nya diaktifkan, udara masuk ke portnya itu. Kalau kita aktifkan, udara masuk terus pistonnya dorong maju gitu. Kalau valve dilepas, udaranya keluar, dia pistonnya balik lagi. Nah, terus saya kasih contoh nyata, misalnya ada mesin botol minum. Ketika botol bergerak di conveyor, ada silinder kecil yang tugasnya ngedorong botol keluar. Kalau botol itu
cacat gitu. Nah, sistem kayak gini ini paling cocok kalau pakainya itu single acting. Kenapa? Karena gerakannya itu ya eh, cepat, nggak perlu gaya balik yang besar gitu. Gerakan majunya itu yang cepat. Jadi yang nggak butuh dorongan balik yang cepat gitu. Terus hemat udara juga kan. Kenapa cocok gitu? Karena dia setelah dorong yang barang yang cacat tadi, dia bisa langsung balik lagi. Nah, jadi kita nggak perlu ngasih sinyal tambahan buat balik. Makanya dia kalau walaupun dia sederhana, single acting ini masih banyak dipakai di dunia industri, terutama di apa, sistem-sistem yang ringan dan butuh siklus yang cepat gitu. Nah, kedua nih, kita bahas silinder double acting. Kalau tadi single acting cuma punya satu port udara ya. Nah, kalau double acting ini kita punya dua di sini, satu, dua ya. Jadi dia cuma ada dua nih, nggak kayak tadi. Nah, kenapa dua? Jadi dua-duanya ini dipakai buat gerakan maju mundur. Nggak kayak yang single acting tadi, dia baliknya pakai pegas. Nah, ini kalau dia mau balik ini pakai udara juga. Dia dorongnya pakai udara, baliknya juga pakai udara. Jadi dia dua-duanya kontrol by udara gitu. Nggak pakai pegas lagi. Makanya dia disebut double acting. Double karena dua sisi piston itu bekerja aktif dengan udara dari kompresor. Analoginya kayak bayangin kalau single acting tadi itu kayak eh, suntikan sekali pakai, sekali tekan gitu. Habis itu baliknya pakai pegas. Nah, kalau single acting ya kalau double acting, bayangin kayak tangan kita yang bisa dorong maju dengan juga tarik mundur dan tarik mundur gitu. Gimana ya? Jadi kalau yang tadi kan kita analogikan yang single acting pakai pulpen ya. Udara masuk dia ini keluarnya pakai masuk apa baliknya lagi pakai gas. Nah ini kalau ini bisa kita kayak gini. Terus keunggulan double acting ini dia kuat dua arah. Dia dorongnya kuat, terus baliknya juga kuat. Nah, jadi udaranya jadi tekanan itu tariknya itu seimbang gitu antara masuk keluar dia seimbang. Terus panjangnya juga geraknya itu bisa lebih 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 besar dibandingkan single acting karena dia nggak dibatasi sama pegasnya tadi. Terus lebih fleksibel, bisa dipakai untuk berbagai macam aplikasi industri. Terus lebih awet karena nggak pakai pegas. Jadi pegasnya karena nggak pakai pegas dia lebih awet. Karena kan pegas itu mudah apa ya, tingkat kekuatan eh, pantulannya itu kan bisa makin lama makin berkurang. Tentu dia punya kelemahan ya kayak single acting tadi. Nah kalau double acting ini kurangannya itu ya dia butuh udara yang lebih banyak karena dia dorongnya pakai udara, baliknya juga pakai udara gitu, nggak pakai pegas. Jadi konsumsi udaranya itu lebih banyak. Katupnya juga lebih rumit. Biasanya dia pakai valve 5/2, jadi lebih kompleks dibandingkan yang tadi single acting 3/2. Ya pasti lebih mahal juga.
Ya, harganya lebih mahal dibandingkan yang single acting ya biasanya. Kalau contoh penggunaan di dunia industri ya, misalnya itu mesin press, ada mesin press yang butuh gaya besar untuk dorong maju dan tarik mundur. Terus ada robot, robot industri, gerakan kayak pick and place yang butuh akurasi maju mundurnya itu sama akuratnya, sama kuat gitu. Apalagi ya, ada pintu otomatis nih, pintu otomatis kalau pintu geser butuh dorongan buka tutup. Ya, biasanya itu pakai double acting. Terus ada mesin produksi, hampir semua sistem otomatis bergerak di industri pakai double acting karena lebih bisa diandalkan. Nah, cara kerjanya itu kompresor dinyalain, terus suplai udara masuk ke valve. Nah, kalau valve kalau valve posisi pertama udara udara dialirin ke port depan silinder, piston itu maju. Kalau valve-nya dipindahin ke posisi kedua, udaranya mundur. Udaranya itu jadi pistonnya mundur di sini. Nah, proses maju mundurnya ini bisa diulang berkali-kali ya sesuai kebutuhan. Terus misalnya di pabrik perakitan mobil ada sebuah silinder yang tugasnya mendorong panel pintu supaya masuk ke tempatnya. Dorong itu butuh gaya besar, gaya yang besar gitu. Nah, kalau pakai single acting kan jelas dia nggak kuat ya karena baliknya itu cuma ngandelin pegas, nggak pakai udara. Jadi dia harus pakai double acting. Atau ada contoh lain itu kayak pick and place, robot pick and place yang ngambil komponen lalu taruh ke jalur lain, kayak resistor, kapasitor gitu, ditaruh ke PCB. Dia kan butuh gerakan maju buat ngambil, terus mundur buat naruh deh. Dua-duanya butuh presisi dan tenaga kan. Jadi ini contoh nyata kenapa double acting itu lebih banyak dipakai di industri. Nah, sekarang kita bisa bandingin kan antara double acting dan single acting. Perbandingannya itu simpel. Single acting lebih hemat, murah, terus tapi tenaganya terbatas. Kalau double acting fleksibel, lebih kuat, tapi konsumsi udara itu lebih banyak. Nah, jadi kita tinggal pilih sesuai kebutuhan. Kalau aplikasinya ringan, single acting itu udah cukup. Nah, kalau sistem yang berat gitu, presisi, yang butuh presisi tinggi atau butuh gaya dua arah, ya pilihnya kita double acting. Nah, setelah kita menjelaskan double acting dan single acting, kita bisa masuk ke rangkaian leadernya tadi ya, yang sudah saya kerjakan di laboratorium. Nah, ini dia. Ini sistemnya. Se- yang saya tangkap tadi di praktikum, yaitu kalau kita pencet, kalau kita simulasikan.
kalau kita ketik satu dia bakal aktif. Aktif. Nih kalau kita tekan dulu satu aktif. Nah, dia kalau dipencet tadi ada PLC kayak PLC. Tadi save auto tidak ya? Ada tombol udah dirangkai gitu di ini ya. Ya kalau dipencet tombolnya itu bakal pneumatiknya bakal ini maju gitu. Di P1 dia bakal maju. Kalau di sini dia bakal ini apa bakal dorong ke dalam lagi. Nah, ini tadi ditambahin delay. Kalau dia setelah silindernya itu pistonnya tadi maju, dia nunggu 5 detik dulu. Ini dipasang delay 5 detik baru dia mundur lagi. Ya, mungkin penjelasannya bisa sampai di sini aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.